Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini sebagai penutup pembelajaran kita di bidang ilmu pengetahuan alam mengenai sistem organ. Nah, kita akan pelajari cara merawat sistem organ pada tubuh kita. Ya, tidak akan saya perinci ya bagaimana cara merawat tubuh organ gerak ya, sistem organ pernafasan, sistem organ peredaran darah atau sistem pencernaan ya. Tapi akan saya satukan. Kenapa? Karena ya, tubuh itu merupakan satu kesatuan. Ketika kita mengalami kesakitan ya di sistem pencernaan, pasti nanti akan mempengaruhi kepada sistem organ yang ya. Kita telah pelajari 4 sistem organ pada tubuh kita. Yang pertama ada sistem pernafasan, kedua ada peredaran darah, ada sistem gerak, dan terakhir ada sistem pencernaan. Nah, keempat ini nanti akan saling terhubung. Ya, jika pencernaan sedang tidak enak, maka nanti akan berpengaruh ke peredaran darah, gerak, dan pernafasan. Begitupun sebaliknya, jika pernafasan kurang enak, ya, sedang sakit, maka nanti akan berpengaruh kepada pencernaan. Misalkan tidak enak makan, ya, gerak pun terasa berat, pegal, ya, peredaran darah mungkin pusing nantinya. Nah, akan kita pelajari bagaimana cara-cara untuk merawat keempat sistem organ tersebut. Nah, kira-kira bagaimana cara merawat keempat sistem organ tersebut? Kita akan bahas kurang lebih ada 4 macam. Ya, akan saya berikan beberapa contohnya juga. Yang pertama kita bisa lakukan adalah dengan berolahraga secara teratur. Contohnya seperti ini ya. Misalkan olahraga teratur itu kalian bisa lakukan tiap hari. Ya, ada yang bisa tiap minggu. Silahkan kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian dan kemampuan kalian sendiri. Yang pertama, kalian bisa lakukan stretching atau pemanasan. Ya, ini bisa setiap hari. Ya, saya sarankan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas berat. Ya, pemanasan seperti mau olahraga seperti main bola ya. Kalian pemanasan dulu supaya otot-otot kalian tidak kaku. Ya, pernafasan kalian terbiasa untuk melakukan gerak yang banyak. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan olahraga ringan. Contohnya seperti lari-lari kecil ya, atau lari keliling komplek. Jika kalian merasa di komplek kalian ada pembatasan sosial, bisa kalian lari-lari di tempat di dalam rumah. Selanjutnya bisa kalian lakukan olahraga berat seperti basket, sepak bola, ya, pencak silat dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, nanti ini akan menstimulus ya, akan memberikan rangsangan kepada sistem pencernaan kalian. Jadi kalian bisa ya buang air secara teratur ya. Terusnya pernafasan kalian akan semakin kuat, detak jantungnya ya, peredaran darah kalian akan semakin kuat juga. Jadi akan mempengaruhi dan kalian memiliki nanti massa otot yang besar kalau rutin. Yang terakhir, ini yang paling penting dan harus kalian lakukan setiap hari, membantu pekerjaan di rumah ya. Selain bisa membuat kita sehat, pasti nanti orang tua kalian akan merasa senang jika kalian membantu mereka. Selanjutnya ya, kita coba untuk atur pola hidup. Contohnya seperti begini. Ya, pertama kalian harus hindari stres ya. Entah kalian karena misalkan kalah main bola atau kalah main layangan ya, hindari ya stres berlebihan ya.
sampai marah-marah, nangis, ya nggak berhenti-berhenti. Nah, itu nanti akan membuat fisik kita menjadi lemah sehingga sistem organ kita nanti akan sakit. Selanjutnya, jangan pernah merokok, ya. Kan tapi ayah saya ngerokok, tapi saudara saya pada merokok, ya. Biarkan mereka merokok, tapi kalian jangan merokok. Kenapa? Karena dari rokok itu, daripada manfaatnya lebih banyak keburukannya. Ya, dalam Islam tidak boleh kita mengikuti, ya, melakukan atau menggunakan hal yang keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Mungkin menurut saya merokok ini tidak ada manfaatnya bagi tubuh kita, yang malah akan merusak. Ya, contohnya nanti kita udah belajar di sistem pernafasan, bisa terjadi kanker paru-paru, ya, nanti bersambung ke kanker usus, ya, serangan jantung, terus nanti otot pun akan menjadi melemah. Selanjutnya, ya, jangan begadang. Ya, mentang-mentang kalian belajar di rumah, kalian semaunya tidur, ya, tidur jam 12 ke atas, ya. Kenapa? Satu, ya, dari segi fisik, jam-jam tidur itu memiliki nanti keterkaitan terhadap sistem tubuh kita, ya. Jadi semakin banyak kalian begadang, nanti ada beberapa pengaruh, ya, buruk kepada sistem organ. Selain itu, misalkan kalian begadang, akhirnya nanti subuhnya terlewat, ya, sholat wajibnya itu nanti kelewat. Selanjutnya yang terakhir, ya, tetap positif, ya, stay positif. Kenapa? Karena di era pandemi seperti ini, ya, salah satu penurun sistem kekebalan tubuh itu karena kita panik, ya, stres, berpikiran negatif terus. Nah, ketika kalian stay positif, ya, berpikiran positif, husnuzon, insya Allah, ya, penyakit itu akan susah menghinggap ke dalam tubuh kalian. Nah, selanjutnya, atur isi perut. Ya, maksudnya apa? Ya, kita akan berbicara tentang asupan yang akan kalian makan. Contohnya seperti ini. Ya, pastikan makanan yang kalian telan itu memiliki gizi yang seimbang. Ya, jangan kebanyakan karbohidrat, tapi vitamin, serat, ya, mineral dan proteinnya kurang. Dan jangan juga proteinnya banyak, karbonya kurang, seratnya kurang, ya. Jadi harus seimbang. Nah, di Indonesia itu kita dikaruniai oleh Allah, ya, banyak tumbuhan yang bisa kalian makan, hewan yang kalian bisa makan, tapi tinggal kalian bagaimana cara menyeimbangkan gizinya. Selanjutnya, ya, minum air putih yang cukup. Kenapa? Karena kita sekarang lagi di musim pancaroba, dari perubahan musim panas ke musim penghujan, ya, meskipun terasa dingin, usahakan kalian minum sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Biasanya orang-orang yang susah minum ketika masuk musim hujan nanti akan mengalami penyakit dehidrasi, ya. Selanjutnya, makan secukupnya, ya. Dalam Islam sudah ada tuntunannya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Maksudnya biar apa? Biar ketika kita sholat, ya, atau melakukan ibadah atau kegiatan yang lain, kita tidak terasa kembung, ya, atau mual karena kita terlalu banyak makan. Ya, ketika kalian makan terlalu banyak, nanti akan melemahkan fungsi sistem pencernaan. Ya, nafas kalian juga jadi sesak. Kalian susah untuk bergerak karena sesak itu. Nah, selanjutnya, ya, mengolah makanan dengan baik, ya. Jangan sampai kalian memakan makanan yang mentah, terutama daging atau ikan. Ya, kalau misalkan sayur, bisa kalian cuci dulu pakai misalkan ekoenzim, ya. Sekarang kalian bisa cari cara buat ekoenzim untuk menghilangkan, ya, pestisida kimianya. Oke.
Dan selanjutnya yang terakhir adalah perbanyak bersyukur. Kenapa harus berbanyak bersyukur? Ya, karena tubuh kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara mensyukurinya kita gunakan seperti ini ya. Ya, misalkan sholat 5 waktu pada waktunya, tepat waktu kalau bisa. Yang untuk yang laki-laki sholat di masjid berjamaah. Nah, itu salah satu cara kita mensyukurin nikmat Allah. Ya, ketika kita mensyukuri maka Allah tambahkan. Misalkan kesehatan kita ditambah, ya fisik kita menjadi lebih kuat. Nah, itu. Selanjutnya perbanyak sedekah ya. Selain memberikan sedekah berupa harta, ya, kalian melakukan sholat duha setiap hari pun itu sudah menjadi sedekah. Selain sedekah, gerakan sholat itu juga merupakan salah satu gerakan yang terbaik ya untuk meregangkan otot-otot ya. Ketika badan kalian pegal dan kalian coba sholat dengan tuntunan yang benar, insya Allah badan kalian akan terasa segar lagi. Selanjutnya, hindari melakukan keburukan-keburukan menggunakan tubuh kalian ya, seperti berantem ya, marah-marah, gibah ya, dan lain sebagainya, itu dihindari. Dan yang terakhir, niatkan segala kegiatan kalian, baik belajar ya, membantu orang tua, bermain, itu untuk ibadah. Kenapa? Karena dengan banyak ibadah itu salah satu contoh kita untuk bersyukur, sehingga Allah nanti akan ridho terhadap pemberiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.